berangkat Julaibib, selesai perang jihad, dapat kabar Julaibib syahid. Bayangkan, nikah hanyar, malam pertama belum lagi main bal, meninggal. Allah, semuanya hanya demi Rasulullah. Kita hanya untuk tidak membeli produk itu, insya Allah kau aja berataan ya kalau lah, insya Allah kau aja ya kalau lah. Bu, tahan itu lo, gak usah kita tukari. Kenapa? Kita sama-sama mendengar bahkan menyaksikan ada satu negara yang telah berani membuat karikatur Nabi kita Muhammad. Wallahi, demi Allah, ulun duduk di hadapan pian berataan kada ridha bagi orang yang mengikuti langkah mereka yang membenci Rasulullah. Rasanya tempat ini terlalu suci untuk dinajisi oleh orang-orang yang menghina Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua dipeliharakan oleh Allah, baik hati kita ataupun sikap kita terhadap junjungan kita dan kekasih kita, bahkan makhluk yang dimuliakan oleh Allah, afdalul makhlukin, seafdal seluruh makhluk, yaitu baginda Rasulullah. Mudahan Allah menjaga hati dan sikap kita agar kita tidak ikut-ikutan dengan mereka yang membenci dan bahkan mengolok-ngolok kekasihnya Allah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah wa azabakumullah. Perlu kita berikan kepada generasi kita tentang sebuah pengetahuan hukum orang yang membenci Rasulullah. Sebelum kita membaca kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, ada 3 hukum bagi orang yang mencela Rasulullah. Landasan dalilnya dalam surah At-Taubah, walain sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Jika kamu tanya mereka, wahai kekasihku Muhammad, tentang gurauan mereka itu terhadap agama, maka mereka akan menjawab, nakhudu wa nal'ab, kami hanya bergaya aja, kami hanya bersenda gurau aja, kami hanya bermainan saja. Kata apa jua kalau, iya kah? Itu bahasa orang-orang yang mengolok-ngolok Allah, ayatnya dan Rasulnya. Lalu kata Allah, kul abillah, katakan wahai kekasihku Muhammad, abillah, apakah dengan Allah, wa ayatihi, dengan ayatnya Allah, wa rasulihi, dengan Rasul, selalu mengolok-ngoloknya. Lalu Allah menegaskan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian jangan mencari-cari alasan, gayaan aja, jara Allah. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian itu sudah kafir sebelum kalian beriman.
Na'udzubillahi min dzalik. Istihza itu dalam bahasa syariat kita mengolok-ngolok kepada hal-hal yang dimuliakan oleh Allah, terlebih kepada Allah dan Rasulnya. Itu hukumnya adalah murtad. Pertama, na'udzubillahi min dzalik. Diumpama bulah pian bagagayaan. Yang pian olah gayaan itu adalah pertama Al-Quran, yang ketiga Rasulullah. Pian gaya-gayakan itu sudah masuk dalam kategori al-istihza. Apalagi kalau disertai dengan niatnya meremehkan dan merendahkan, maka ittifaq ulama orang itu sudah kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita jangan umpat-umpatan. Yang kedua hukumnya adalah, ini lebih ganas lagi hukumnya. Ulama di luar kalangan Imam Syafi'i menghukumkan bagi orang yang menghina Allah, menghina ayatnya Allah, menghina Rasulullah, itu halal darahnya dibunuh. Yang ketiga hukumnya, apabila dia tidak bertaubat maka halal darahnya dibunuh. Yang pertama tadi murtad, bisa dia bertaubat maka murtadnya akan dihapus oleh, diterima oleh Allah sebagaimana di dalam surah Az-Zumar kalau tidak salah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan wahai kekasihku Muhammad kepada mereka dengan sebutan ya ibadiyalladzina asrafu. Ini sebutan Allah yang sangat halus kepada kita semua. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang terlampau batas dalam melakukan kesalahan ataupun memzalim dirinya. Yang sudah melampaui batas nih kesalahan, tetap Allah panggil ya ibadi, wahai hambaku. Sayangnya Allah lawan kita, ya Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Jadi bagi orang yang ikut-ikutan kita nih Islam, kita beriman, umpat-umpatan mendukung dengan mereka yang tidak beriman, lalu khilaf kita ataupun kesengajaan kita masih Allah berikan kesempatan untuk taubat. Ayo taubat kepada Allah. Ulun sampaikan pada khutbah Jumat tadi di masjid ini, ada satu cerita. Cerita ini fakta Bapak Ibu, bukan cerita dongeng ataupun olahan najak, bukan. Ada yang tahu tentang cerita Mustafa Kemal? Pernah dengar nggak Pian Mustafa Kemal? Yang tuha-tuha biasanya tahu nih. Yang anum-anum nih tahu Mustafa Kemal lah. Tahu Ustaz Yuda lah, Masya Allah. Bila kenalan Ustaz Yuda. Bu, tahu Mustafa Kemal? Mak sudah bertipi juga masih caket gulu lah. Masya Allah, alhamdulillah Bu. Tahadutsan bin ni'mah. Ada orang jauh mau ikut berpartisipasi untuk kita duduk di sini. Mudah-mudahan yang berbuat baik, yang membelikan televisi dan segala perlengkapannya itu, Allah berkahi rezekinya, mudah-mudahan amin. Ya Allah. Kada apa-apa Bang, Bapak Ibu ay. Jadi handak diandaki TV itu bukan handaknya supaya melihat moha ulun yang kada bungas ini. Anak mengaku bungas kepedean. Tapi karena ya tadi supaya yang di dalam
nggih kada merasa kenyamanan, yang di luar kada merasa ketidaknyamanan. Maksudnya apa? Di luar dan di dalam insya Allah sama-sama melihat. Itu harapan kita bersama, mudah-mudahan amin. Ini hanya duduk di majelis, ya kalau lah kayak apa kita di padang mahsyar begitu banyak manusia hendak melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, mudah-mudahan kita mampu melihat wajahnya Rasulullah, mudah-mudahan amin, Allahumma amin. Nah, jadi biar Mustafa Kemal yang meruntuhkan kekhilafahan Turki Utsmani. Si Mustafa Kemal ini merubah Turki menjadi republik itu tidak masalah sebenarnya, karena itu dalam segi pemerintahan nggak masalah. Cuma yang jadi masalah di sini kesalahan Mustafa Kemal. Pertama, azan dirubahnya dengan bahasa Turki. Itu pertama. Kenapa? Karena dia benci dengan Arab. Yang kedua, Pak Kemal itu melarang anak-anak menghafal Quran. Yang ketiga, Mustafa Kemal yang menganut sekularisme, bahasa ini ya lah, anti agama. Perempuan yang pakai hijab wajib lepas. Dalam pemerintahan Mustafa Kemal seperti itu adanya. Bahkan acara-acara seperti Maulid Nabi, bersalawat kepada Nabi, itu terus dipersulit oleh pemerintahannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu Mustafa Kemal ketika mati, waktu sakitnya saya sudah mulai busuk, sampai mati bau busuknya itu tak ketulungan baunya. Kalau kita tuh mencium bangkai, pernah mencium bangkai sebau-baunya bangkai, kata dalam sejarah tercatat lebih bau lagi bangkainya Mustafa Kemal. Pada saat mati itu Mustafa Kemal, karena dia Islam, lalu diposesikan jenazahnya sesuai dengan agama Islam, dimandikan, dikafankan, disolatkan. Setelah itu mau dikebumikan, tabuk tanah, tabuk tanah. Hendak memasukkan jenazah, tak tutup tanahnya. Tabuk lagi, hendak dimasukkan, tak tutup. Sampai akhirnya singkat cerita itu jenazah Mustafa Kemal diandak di atas bumi, lalu ditumpuk dengan batu-batu dan ditumpuk dengan tanah. Kenapa? Bumi kada menerima jasadnya sang penghina agama Allah. Apakah Mustafa Kemal kada sholat? Dia sholat, tapi ya tadi dia menghina, dia melecehkan, bahkan nih Allah membuktikan menghina agamanya, menghina kekasihnya, Allah akan hinakan orang itu dengan cara Allah sendiri yang kita tidak bisa mereka-reka bagaimana Allah menghinakan orang yang telah menghinakannya dan menghinakan orang yang dicintainya. Itu apabila datang dia ke makamnya, kuburannya tuh, itu harus disemprot dulu dengan minyak wangi yang wanginya tuh harus menyengat baunya, bukan soft tapi yang hot, yang menyengat. Kenapa? Karena ketika masuk ke area makamnya, bau busuknya Mustafa Kemal akan melekat di baju orang yang datang ke kuburnya sampai saat ini. Abraha, tentara gajah, ya kan, yang ingin menghancurkan Ka'bah,
itu kuburannya dihinakan oleh Allah, jadi apa? Jadi tempat pembuangan sampah utama senegeri Yaman. Allah. Al-Hajjaj yang hidup sebelum pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, seorang penghafal Quran, Bapak Ibu, kada tanggung-tanggung hafal Quran. Allah, pecinta Al-Quran, bahkan dia rela mengeluarkan uang berapapun untuk orang yang menghafal Quran. Cuman sangat disayangkan dia masuk tergolong golongan nasibi. Apa nasibi? Pembenci Ahlul Bait atau pembenci keluarganya Nabi. Wafat mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita ini hafal Quran gak ada, ya Allah, ya kan? Baca Quran koler, beramal baik kada, sudah sekolah aja, sembahyang balang kambingan, umpat-umpatan pulang, bah, ya Allah. Dengan orang yang menghina Nabi Muhammad, hati-hati. Kalau bina, seperti apa yang telah terjadi itu kena lawan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan jangan sampai. Mudah-mudahan jangan sampai. Jamaah rahimakumullah wa azabakumullah. Lalu MUI mengedarkan surat yang bunyinya boikot segala produk dari negara itu. MUI ini mengeluarkan edaran memboikot produk dari negara itu. Kenapa? Itulah jalan satu-satunya kita membela Nabi kita Muhammad. Coba kalian lihat, ada sahabat bernama Julaibib. Pernah dengar cerita Julaibib? Julaibib, oh ini bebuahnya tahu. Julaibib itu cebol, awaknya nih cebol, hirang, miskin, kada tahu pulang mama abahnya. Ayo lihat, si Julaibib nih, sebelum dia masuk Islam, sebelum dia dapat hidayah daripada Allah Jalla wa'ala melewati baginda Rasulullah, itu Julaibib apabila datang, seluruh sahabat pasti akan berjauh dan mencari alasan untuk menghindar. Sudah miskin, tidurnya di atas tanah, di atas pasir, berbantalkan batu, beratapkan langit. Orang miskin, hirang, cebol, miskin pulang, rendah. Bahasanya menurut status dunianya lah. Ini status dunianya. Okay. Tapi ketika dapat hidayah itu Julaibib, Rasulullah mempersilahkan untuk tidur di sufah Masjid Nabawi. Wahai Julaibib, silahkan tidur di situ. Sufah itu tempat i'tikafnya Abu Hurairah dengan para sahabat yang menjalani kesufian. Lalu dijadikan sebut makanus sufah, tempat orang-orang tasawuf. Itu di belakang makam Nabi. Mudah-mudahan biar beratan sampai ke Madinah, Habib. Nah, Julaibib guring di situ, mengabdi di situ, i'tikaf di situ. Satu ketika Rasulullah datang. Julaibib, hendaklah kawin. Ini ditawari kawin. Hendaklah kawin. 1, 2, 3, 4, banyak yang kada hendak berarti ya. Apa jawab Julaibib? Ya Rasulullah, siapa yang hakun kawin lawan ulun? Kuitan mana yang hakun mengawinkan anaknya lawan ulun? Udah endek, hirang, miskin, hapulang. Aduh, nasib. Itu tambahan ulun aja. Ujar Rasulullah, kalau itu alasanmu ya baiklah. Hari pertama, hari kedua ditanya lagi. Jawaban Julaibib seperti itu juga. Sampai ketiga kali pertanyaan, Rasulullah mengambil inisiatif membawa Julaibib kepada wanita tercantik di Madinah, primadonanya di Madinah. Donna primadona desa. Wah,
Wahin sedin. Maaf gaya ulut. Dibawa oleh Rasulullah kepada salah satu keluarga Ansar yang memiliki anak cantik jelita. Sesampai di rumah itu Rasulullah pun mengetuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Rasulullah datang, wahimu, silahkan masuk. Masuk Rasulullah. Julaibib kada pun masuk. Ujar Rasulullah, masuk aja kada apa-apa. Jihilun di sini aja. Aja Rasulullah, ayo aja. Masuk dulu Rasulullah. Lalu Rasulullah tidak panjang lebar, maaf, ujar Rasulullah, aku hendak batakun. Anak ikam itu sudahlah kawin. Belum wahai Rasulullah. Jika ada yang mengawininya, kira-kira pian mau kada mengawinakan? Disangka abahnya, disangka mamanya yang hendak mengawini anaknya Rasulullah. Himo inggih Rasulullah, hai, pokoknya kami siap mengawinkan anak ulun. Lawan siapa girang wahai Rasulullah? Tuh lawan Julaibib. Astaghfirullah. Allah. Lalu karena ini berhadapan dengan Rasulullah, mencari bahasa yang baik. Ujar si kuitan, si bebinian cantik dari golongan Ansor ini, begini wahai Rasulullah, kami tidak memutuskan dulu sebelum kami bertanya kepada anak kami itu. Ujar si bini menggawil lawan si laki, ya bahnya pasti dah anak kita menolak nanya alasan. Wah, ya dah. Akhirnya ke belakang berdua bertemu dengan anaknya. Wahai anakku, melihatlah engkau di luar ada Rasulullah. Inggih ulun menjinguk karena bebinian itu di sana kadawani tapi banyak keluar, apalagi belum kawin. Setelah itu ujar si mamanya, nak hakunlah ikam mengabulkan. Tuh Rasulullah hendak mengawinakan lawan Julaibib. Jawab si anak orang Ansor tadi, demi Allah dan demi Rasulullah, kalau dengan cara itu ulun dapat menggembirakan hatinya Rasulullah, ulun siap nikah dengan Julaibib. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh bu, adalah yang diisi anak tuh bungas. Dihadapakan lakian kayak itu, kira-kira mau kada mengawinakan? Lah ada harapan. Pikir 100 kali kita. Tapi Ustaz Temun yang berdatangnya itu Habib membawanya, kami akan terima. Bujur gerang. Apalagi bebuhan pondokan nih mahan. Hendak ja kawin tapi bang jujuran larang. Tapi di sini kada ulah. Oh bu, jujuran larang kan murah di sini. Hohohoho jadi tawa. Aduh usah tapi larang buai. Sian kena. Yang lakiannya gatal, biniannya miang. Allah. Mun sudah baik aja itu lakiannya, enggih. Akhlaknya bagus, apalagi mulutnya ketujuh memuji Rasulullah. Mudah-mudahan mulut yang ketujuh memuji Rasulullah, mulutnya dijaga oleh Allah. Kada usah banyak pikir lagi, jangan memikirkan harta. Kenapa? Bisa jadi besok inya sugih. Takut nih pakis, apakah langsung sugih? Da, mulai nol. Allah. Singkat cerita Bapak Ibu, ceritanya perjuangan dan pengorbanan Julaibib setelah nikah semadinah itu, nggih takajud kada percaya. Oh malah Julaibib, Allah, Julaibib dapat rezeki apa ikam Julaibib. Kalau orang kita wayah ini nih lah melihat ada lakiannya kada bungos, biniannya kayak artis, lalu menyambat aja, wah Tuhan kada adil yang umat, padahalnya Tuhan kada adil. Allah. Jodoh orang mau pangsangit ya kah?
Itu juga pasti bepelet ya. Nan nyumpahi orang pulang bepelet. Allah. Sudah hai, mun sokan dapat bini kada tapi bungas tuh ya terima hai. Yang penting baluang. Oh, ibu. Lalu nikah Julaibib malam pertama. Ini malam pertama. Ayo nih yang sudah kawin tahu tuh kayak apa malam pertama ya kah Pak? Masya Allah. Semangat-semangatnya di malam pertama. Takbir ya. Oh. Tiba-tiba mendengar deru langkah kaki kuda. Julaibib, jihad. Rasulullah nunggu di sana. Apa yang terjadi, Bu? Mendengar panggilan Rasulullah untuk jihad, Julaibib langsung berkata kepada istrinya, wahai istriku, izinkan malam pertamaku bersama Rasulullah. Allah. Istrinya pulang cinta lawan Rasulullah, cucuk kang. Inggih yang ai kada papa utamakan Rasulullah. Silahkan pian. Ayo hak malam lun begaruk sarongan. Itu tambahan aja. Berangkat Julaibib. Selesai perang jihad. Dapat kabar Julaibib syahid. Bayangkan. Nikah hanyar. Malam pertama belum lagi main bal. Meninggal Allah. Semuanya hanya demi Rasulullah. Kita hanya untuk tidak membeli produk itu, insya Allah kau aja berataan ya kalau lah, insya Allah kau aja ya kalau lah. Bu, tahan itu lo, nggak usah kita tukari. Kenapa? Amun pian menukari, ekonominya akan naik. Amun pian kada nukari, ekonominya runtuh. Lihat akan. Yang paling dikutani oleh bubuhan sana tuh Bu, apabila Islam ini bersatu, ya takutan. Makanya mereka mencari jalan supaya Islam ini berpecah. Mudah-mudahan kita menjadi Islam ummatan wahidah, Islam yang menjadi umat kesatuannya dikokohkan oleh Allah sampai ke dalam surga. Mudah-mudahan amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi علمنا الذي ينفعنا